Alhamdulillah, yang pertama para pengurus daripada Pusara Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Maulana Sunan Gesen, yaitu Abu Salamah, serta para leng-lengannya atau para pendukungnya yang saya hormati, para tamu-tamu waliullah, para hujjat, para tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam Jumat ini yaitu malam yang paling mulia, malam yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Sayyidina Musa hari Sabtu sebagai hari pengesahan, hari ampunan untuk Nabi Musa dan umatnya. Sayyidina Isa alaihissalam diberi oleh Allah hari Minggu, hari Ahad. Lalu Sayyidina Ibrahim mendapatkan daripada hari Senin. Dan juga para nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, mereka diberikan hari-hari spesial. Tetapi untuk Kanjeng Nabi Muhammad serta umatnya, Lailatul Jum'ah atau Yaumul Jum'ah, malam Jumat dari asar tadi Kamis sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai malam Jumat sampai besok di habis hasad atau setelah matahari terbenam habis sudah. Dari tadi malam, dari tadi maghrib sampai besok maghrib, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintunya lebar-lebar untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Doanya didengarkan oleh Gusti Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Siapapun hamba-hamba Allah yang mukmin, yang melaksanakan tata tertib daripada syariatillah, syariatnya Gusti Allah, akan dikabulkan. Sampai malam Jumat, sampai besok Jumat, umat Kanjeng Nabi yang ahli kubur, mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beranjak sana, sampai dibolehkan untuk datang melihat anaknya, cucunya, khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad. Arwah para karuhun-karuhun kita mendatangi rumah-rumah kita, lalu melihat karuhun atau ayah-ayah kita, ibu-ibu kita melihat masuk ke dalam rumah kita. Dia lihat anaknya, apa anaknya ngaji, boten. Apa anaknya sholat, boten. Besok dia pulang kembali ke tempatnya, ada yang gembira ria melihat putra putrinya di malam habis maghrib maca Quran, zikir baca ratib, syukur Gusti Allah. Itu orang-orang tua kita, bahkan guru-guru agama kita, sampai ikut bersenang bersukacita khusus di malam Jumat. Tetapi kalau ayah kita datang, ibu kita datang dari alam barzah, alam baka, masuk ke rumah kita, melihat anaknya gak ngaji Quran, nangis. Bapaknya datang ke rumah putra putrinya, melihat anaknya gak sholat, nangis. Ada duka, ada suka. Tetapi malam ini kita bersama-sama duduk di tempat Eyang Maulana Sunan Gesen. Beliau ini dekat sama Allah, mentalak dunia bukan satu, bukan dua, tiga. Diceraikan dunia karena mengikuti gurunya Maulana Sunan Kalijogo, serta mengikuti daripada Sastra Wijaya
yaitu Maulana Sunan daripada Gunung Kidul dan juga daripada murid-murid Sunan Kalijogo. Mereka tidak memikirkan harta benda, mereka meminta ridhonya Gusti Allah. Inilah para tokoh-tokoh bangsa, para tokoh-tokoh nasional. Mereka berjuang memberdayakan umat, memberdayakan manusia sebagai manusia yang benar, jalannya benar. Di mana perjalanan benar ini? Hari ini kita melihat yang datang kemarinya ada yang diongkosi, yang datang kemari tarikan dari Gusti Allah untuk kekasihnya. Kenapa bisa begini? Karena Al-Quran sudah menceritakan di dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Sesungguhnya para wali-waliku, auliaillah, di dalam masa hidupnya gak pernah gentar, gak pernah takut tentang daripada kehidupannya. Yakin ke Gusti Allah bahwa aku diciptakan oleh Allah tidak sia-sia, karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilaina la turja'un. Manusia, kata Gusti Allah firman-Nya yang Maha Suci, apakah aku jadikan kalian ini main-main? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un. Aku beri semuanya keperluanmu, dan besok engkau akan kembali kepada aku. Aku minta tanggung jawabmu. Ini yang direnungi oleh para wali Allah. Tak pernah takut, apalagi nipu, apalagi mempermainkan syariatillah. Takut karena fitnah kubur ini. Adab kubur ini akan membawa sampai yaumil kiamah, siang dan malam sendirian di kubur dengan gelap gulita. Takut, khaufullah, takut sama Allah, takut daripada penderitaan seorang diri di alam kubur, sehingga dia berbuat mengikuti gurunya, daripada gurunya ke gurunya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo ke Sunan Bonang, Sunan Bonang sampai kepada Raden Rahmatullah, sampai kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, lalu sampai kepada Jumatil Kubro, sampai kepada Jalaluddin Husin Al-Akbar. Mereka ini petinggi-petinggi daripada hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Gusti Allah, sehingga mendapatkan cipratan karomah, cipratan karomah daripada ilmu-ilmu yang luar biasa. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gak pernah menghalalkan yang haram, takut lapar, takut miskin, gak takut. Mereka berjalan, dia minta ridho Allah, lalu Allah memberikan gelar, memberikan daripada kesenangan, lahumul busyra fil hayatid dunya. Selama hidupnya dijogo karo Gusti Pangeran, selama hidupnya diberi kecukupan oleh Allah SWT, selama hidupnya dijaga oleh Allah SWT, sampai beliau meninggal pun ditunjukkan oleh Allah, ikhlas kekasihku, hambaku yang semasa hidupnya dia lurus, dia jujur kepada aku. Allah mempunyai tarikan magnet yang luar biasa. Ini para wali Allah. Besok di yaumil kiamah dia tahu para peziarah-peziarahnya, dia tahu para pecinta-pecintanya. Inna dzalika huwal fawzul adzim. Mereka di atas
di mana dia tahu daripada pecinta-pecintanya. Dia turun, dia angkut, dia pegang, dia kumpulkan para pecinta-pecintanya, digeledeng ke gurunya, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan syafaat yang luar biasa, dan masuk ke surga Gusti Allah bersama-sama dengan eyang kita, dengan orang-orang tua kita. Inilah daripada orang yang suka ziarah sama waliullah. Di dalam tafsir yang lain, idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Besok orang yang cinta dengan gurunya, cinta kepada para waliullah, nanti begitu Israel datang mau mencabut roh kita, mau dicerehkan jasad dan roh kita, balaghatil khulqum wa antum hina idzin tandurun. Dibuka mata ini oleh Gusti Allah ijab kita, dia melihat malaikatnya yang datang. Disitulah iblis dan syaitan berupaya untuk menghilangkan atau melupakan zatillah. Karena iblis ini pernah ditanya sama Rasulullah, "La'natullah alaika ya iblis, bagaimana engkau mengganggu kepada umatku?" Kata iblis, waktu dia sakaratul maut, penentuan di dalam perjalanan hidup di dunia, penentuan, aku olengkan pikirannya, aku lupakan kepada Gusti Allah. Hanya dia merasakan sakitnya saja, dia lupa kebesaran Allah. Nah ini, kalau orang kebiasaan duduk di tempat yang baik, ya Allah, Pak, Bu, saya panjenengan sedangkan akan menghadapi masalah. Lalu kita tentu bukan kisah, tapi akan kita alami kalau kita cinta sama para